soal umur itu rahasia rahasia Allah, kita nggak bisa nanya. Walaupun kondisi udah sangat kritis, di tengah-tengah operasi, lagi tindakan itu, dokternya keluar dari ruangan manggil suami. Terus dibilang udah meninggal. Dokternya bilang Nurul udah nggak ada detak jantungnya lagi, udah meninggal. Dinyatakan meninggal dan hidup lagi berapa menit? 9 menit. Apa yang Kak Nurul rasakan kayak di sinetron-sinetron kan biasanya, aku keluar dari raga atau seperti lapang yang luas terang benderang atau gimana? 9 menit itu apa yang dirasakan? Sebelum menonton video lengkapnya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya kamu tahu next saya upload video apa. Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube Rosi Meilani. Buat teman-teman yang sebelumnya pernah nonton videonya Kakak Nurul yang berbagi cerita tentang cancer survivor dan segala macamnya, kamu bisa lihat dulu linknya di pojok kanan atas ini. Nah, sekarang saya mau ajak Kakak Nurul obrol-obrol lagi. Halo, Assalamualaikum Kakak Nurul, apa kabar? Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Terlihat segar ya hari ini. Selalu ya, semangat, Iya. semangat. Kakak Nurul, kemarin kan kita upload videonya Kakak Nurul tuh yang kemarin berbagi cerita itu. Gimana responnya? Iya, jadi kan saya karena pindah-pindah, terus ganti nomor HP, banyak kehilangan kontak sama teman lama. Walaupun terhubung di Facebook, kayaknya banyak teman sekarang nggak main Facebook lagi ya. Nah, karena saya posting video, Teteh Rosi posting video ini, tiba-tiba beberapa kawan yang udah lama yang nggak nyangka hubungin, tiba-tiba hubungin inbox di Facebook, minta nomor WhatsApp. Nah, setelah kita chatting berapa lama, mereka minta nomor rekening, terus pada transfer duit, katanya ngumpulin teman-teman di kantor, yang bahkan sekarang orang-orang baru, bukan teman saya dulu kan, teman-teman lama yang kerja udah pindah, yang sekarang di kantor itu orang-orang baru, junior-junior lah gitu. Pada donasi kumpulin dana buat buat Nurul, ya ampun terharu Masya banget. Allah, senangnya Karena ya punya teman banyak ya. iya, jadi dihubungin sama teman di Agadir, di Maroko, di New Delhi, di Kuala Lumpur. Ya Pada Allah. nanya ini dan ngasih bantuan. Mungkin karena di video saya cerita masalahnya itu masalah biaya untuk pengobatan itu. Nah, karena cerita suami nggak kerja mungkin, jadi mungkin mikir kita berbagi aja ke Nurul yang lagi susah kali gitu ya. Seneng banget, Alhamdulillah. bukan soal berapa jumlahnya, nominalnya berapa, tapi terhubung sama teman lama dan segitu care-nya gitu, jadi terharu gitu. Makasih banget Teteh. Iya, alhamdulillah ya maksudnya senang aja kalau buat kita-kita yang sehat adalah sesuatu yang berkah anugerah banget. Aduh, alhamdulillah sehat. Tapi begitu ngelihat teman sakit, jadi apa ya kira-kira support yang bisa kita berikan untuk teman yang sakit? Ya mungkin salah satunya ya selain menyapa juga bantuan secara ya moral, terus finansial kalau memang bisa. Dan satu hal lagi, jadi teman-teman yang lama yang nggak terhubung itu dikiranya Nurul itu fine-fine aja, taunya Kak Nurul dalam keadaan sakit pada saat ini. Mereka nggak tahu ya kalau Kak Nurul lagi sakit cancer ya? Dari dulu juga mereka tahu kalau Nurul kan terus selalu urusannya ke rumah sakit, di kerjaan juga sering cuti karena berobat, karena pengobatan lah. Cuman mereka nggak tahu update yang terbaru. Dulu kan belum belum kena kanker, masih bolak-balik ke rumah sakit, kista gitu-gitu. Hmm, oke. Jadi ya terima kasih buat penonton channel YouTube Rosi Meilani yang sebelumnya udah nonton videonya Kak Nurul. Oke. Nah, kita ngomongin soal suka duka atau apa ya namanya cerita di balik operasi cancer treatment yang pernah Kak Nurul lakukan selama ini. Yang Mungkin sedih ada, gimana? Yang sedih? kalau yang sedih ini yang terakhir, yang November kemarin, 2019 kan. Jadi di tengah-tengah operasi, lagi tindakan itu, dokternya keluar dari ruangan manggil suami. Terus dibilang udah meninggal. Dokternya bilang Nurul udah nggak ada detak jantungnya lagi, udah meninggal. Nah, itu Jadi dinyatakan Nurul sudah meninggal, tidak ada detak jantung lagi, tuh ada alat yang kayak titut gitu mungkin ya. ada ada monitornya ya. Monitor, heeh.
Heeh. Jadi dokter bilangnya udah meninggal. Untuk menghemat waktu, ditanya mau didonorkan nggak kornea mata sama organ dalam Lainnya. tubuh itu. Ya Suami kan Allah. dia juga nggak tahu apa, kan biasanya ada kita sebelum meninggal, kayak suami ada, dia udah bikin apa istilahnya, Oh, kalau meninggal. nanda tangan surat itu wasiat atau donor apa gitu. Iya, kornea mata. Dan suami bilang dia nggak bisa ngambil keputusan sendiri, harus tanya ke orang tuanya, orang tua Nurul. Jadi suami nelpon ke ipar, ngomong ke ibu, pada tangis-tangisan, udah histeris, udah nggak terkontrol lah. Iya. Tiba-tiba dokternya keluar lagi bilang, udah balik lagi. Alhamdulillah. Itu dari dinyatakan meninggal dan hidup lagi berapa menit? 9 menit. 9 menit itu lama tahu. Ya, dan dokter bilang sampai 9 menit lebih dari segitu, biasanya banyak organ tubuh yang rusak, biasanya otak. Oh, oke, 9 menit itu ya. Upaya apa yang dilakukan oleh dokter untuk bukan menghidupkan kembali, yang menghidupkan kembali kan biasanya kayak di film-film tuh ya, di sinetron-sinetron atau film luar negeri gitu kan, dipacu jantung, disetrum napas buatan atau dan lain sebagainya. Nah, dalam masa 9 menit itu apa yang dilakukan dokter terhadap Kak Nurul? Nggak tahu pastinya, nggak tanya juga kan. Suami juga baru cerita kan berapa lama abis itu, nggak setelah operasi langsung ceritain kejadian waktu operasi kan. Oh, itu Tapi 2009 November berarti ya, kemarin-kemarin lah ya, 2019. Nah, terus gimana? ada CD-nya, jadi kalau kita operasi di sini dikasih CD yang rekaman sepanjang operasi itu. Oh, iya, Tapi iya, nggak iya. lihat, nggak berani. Iya, iya. Tapi sekarang pasien dikasih CD waktu operasi berlangsung. Di Turki ya, udah 2 kali Ya. operasi, 2 kali ada CD-nya. Oh, maksudnya untuk apa? Untuk mempelajari atau untuk apa? Nggak tahu, dan nggak berani lihat. Waktu di Aceh cuma dikasih ini, foto. Jadi foto kista yang diangkat, kondisi rahimnya, ada beberapa foto, kita bisa lihat fotonya. Nggak Oh, terlalu mengerikan ya, kalau iya. video Tapi kayak maksudnya bagus juga ya. Saya baru tahu ternyata kalau di Turki ada melakukan operasi itu ada hasil rekaman selama operasi berlangsung gitu ya. Bagus iya. juga sih ya. Nggak tahu kalau di negara lain gimana. Di India nggak, di Aceh nggak. Di Inggris gimana ya? Nanti kita tanyain deh sama Opi. Nah, jadi balik lagi ke soal yang 9 menit itu, apa yang Kak Nurul rasakan kayak di sinetron-sinetron kan biasanya, aku keluar dari raga, terus melihat apa, atau mimpi, atau seperti lapang yang luas, terang benderang, atau gimana? 9 menit itu apa yang dirasakan? Iya, kawan-kawan tanya, gimana tuh rasanya Nurul? Ada kayak terbang atau kelihatan cahaya atau kelihatan gimana? Nggak ada rasa apa-apa, jadi kayak tidur aja. Begitu di bius, tidur, bangun lagi udah perawatnya tuh udah nepuk-nepuk nih pipi. Nurul, Nurul disuruh bangun selesai operasi. Udah Ya. didorong ke kamar, dari operasi ke Ya. kamar, didorong. Itu baru sadar. Jadi selama proses operasi, nggak ada kesan apa-apa. Nggak ada mimpi, nggak ada atau kebangun, atau nggak ada. Kayak Biasa pingsan aja. aja. Dan itu berapa lama operasinya? Berapa jam? 10 jam setengah. 10 jam setengah itu ngerjain apa? Nah, sebelum operasi kan tanggal 2 November masuk rumah sakit. Dokter kan visit. Jadi saya sempat tanya, berapa lama operasinya? Nggak lama, 2 jam, 3 jam. Itu nggak tahu jawaban beneran atau dia cuma mau nenangin kita kan. Menenangkan. Karena udah dapat informasi operasinya lama, sekitar 9 jam. Nah, ternyata sampai 10,5 jam itu karena setelah dibelah dan dipotong usus ya, di bawah itu, dekat-dekat kandung kemih, dekat segala macam organ bawah itu, banyak batu katanya, stone. Nah, si batu ini sebetulnya tidak terdeteksi waktu pemeriksaan mau dioperasi ini mah karena untuk pemotongan usus kan. Nah, Buat teman-teman nanti nonton dulu ya video sebelumnya. Jadi Kak Nurul pernah dioperasi usus itu. Nah, anyway, jadi sebenarnya menemukan batu di kandung kemih itu tanpa sengaja, lagi dibelek aja gitu loh. Ini ada batunya terus diapain? Tindakan di juga. tuh kan takut
mengganggu organ yang lain. Jadi harus teliti dan pelan kerjaannya, nggak bisa cepat. Jadi artinya ya udah jadi sekalian dibersihin, padahal itu di luar skenario ya, di luar rencana. Iya, baru ketahuannya pas lagi tindakan. Nah, walaupun udah hati-hati, ternyata kena. Jadi sampai 3 bulan saya saluran kandung kemih dipasang penopang. Saluran kandung kemih dipakai penopang gimana ya? Kayak, nah saya juga nggak tahu, 3 bulan habis operasi, bulan Februari akhir, dijadwalkan lagi operasi. Ternyata bukan operasi, cuma tindakan sebentar masuk ke ruang operasi. Jadi kayak kita mau melahirkan, kaki diangkat gitu, cuma beberapa menit, tiba-tiba ketarik aja, kayak kabel panjangnya nggak tahu berapa meter, karena kan saya cuma ngelihat pas digantung di kain yang nutupin paha. Apa itu yang ditarik? Kayak kabel. Oh, jadi selama itu si kabel itu ada di kandung kemih. Nah, fungsinya udah beres nih, terus diambil aja. Jadi udah 3 dibilang, ini Bu, dipasang ini Bu, alat ini untuk apa, ini untuk itu, enggak bilang? Enggak, taunya waktu kontrol. Jadi kan saya kan sebulan nih di rumah sakit sampai Desember akhir. Januari pas kontrol dibawa ke urologi, dikasih pengantar ke urologi. Terus dokternya bilang, oh ini dipasang, apa namanya ya, dipasang kabel, nanti 3 bulan diangkat. Apa itu dokter? Untuk membantu menopang kandung kemih, saluran kandung kemih. Pantesan setiap buang air kecil itu kayak, kok kayak ada ganjelan gitu, aneh gitu, rasa ada sesuatu. Ternyata benar ada penopangnya kabel. Oh. Nah, sekarang kandung kemih udah bersih? Memang bersih, nggak ada masalah. Maksudnya nggak ada batu lagi? Nah, dokter bilang gini, terlalu agresif, kistanya, kankernya, tumbuhnya terlalu cepat. Kan udah bisa dibilang hampir tiap tahun operasi. Dan selalu dalam kondisi udah banyak. Nggak kekontrol ya. Jadi terakhir operasi itu November? Terakhir November. Nanti bisa jadi di si kemih itu ada lagi. Nah, benar. Dokter bilang gitu. Jadi kan sekarang saya mau dijadwalkan untuk operasi kembaliin usus ke belakang. Tapi lagi nggak ada jadwal operasi sekarang, lagi pandemik kan. Jadi kalau kondisi udah normal, baru dijadwalkan lagi operasi. Dilihat lagi, udah ada lagi apa enggak gitu. Karena operasi juga selalu ada. Pernah 7 kilo itu kistanya. Padahal baru 2 tahun sebelumnya baru diangkat juga. Jadi gitu. Cepat ya tumbuhnya ya. Seperti cerita Opi juga ada aja yang harus dioprek gitu. Maksudnya yang diambil gitu. Kalau itu kayaknya dokter, kalau kita tanya, dokter saya ada pantangan nggak? Nggak ada. Boleh makan ini nggak? Boleh, kenapa nggak boleh? Saya dengar nggak boleh. Belum pernah ada riset atau hal yang membuktikan kalau itu bikin sel kanker tumbuh lebih cepat. Jadi saya nggak bisa ngasih saran yang nggak sesuai medis, dokter bilang gitu. Jadi kita karena nggak yakin, tetap nggak yakin. Setiap konsul tetap nanya, dokter makan nasi boleh nggak? Dokter makan daging boleh nggak? Nggak apa-apa, asal nggak berlebihan. Tapi karena tetap nggak yakin, jadi tanya ke orang tua atau dari informasi yang kita tahu, umumnya itu yang nggak boleh itu yang makanan itu yang mengandung pengawet, pemanis, pewarna, kimia lah. Packaging gitu. Terus daging merah, karbohidrat. Tapi kalau dibilang boleh makan karbohidrat nggak bisa juga, karena kalau sama sekali nggak ada karbohidrat, tubuh kita juga nggak ada tenaga untuk melawan kankernya. Oke. Nah, balik lagi ke soal operasi itu. Operasi yang paling lama yang pernah dilakukan berapa jam? 10,5 jam yang terakhir, yang November tahun lalu. Itu ya. Oh ya, buat teman-teman, sebelumnya saya ngobrol-ngobrol sama Kak Nurul. Kak Nurul ngelihatin hasil operasiannya, dan buat saya bikin agak ngeri-ngeri gimana gitu ya. Jadi di blacknya itu dari dada ya Kak Nurul ya. Dan itu jahitannya tuh kayak hektar-hektar, cepret-cepret, hektar itu apa, staples gitu ya. Nah, bisa diceritain nggak, itu kan operasinya kan kemarin bilang operasi usus, tapi kenapa di blacknya dari dada? Karena saya awam nggak tahu kenapa ya.
Panjang banget pemirsa, penonton. Kan nggak yang ke belakang. Usus kita kan banyak ya, ada usus 12 jari, usus apa lagi ya? Usus macam-macam usus tuh. Jadi mungkin dicek semua. Posisinya dari atas ini, dari samping dada, tengah-tengah ini sampai ke paling bawah. Karena terlalu panjang operasinya, jadi kan saya tidur sebulan di rumah sakit kan, di opname di rumah sakit sebulan, cuma telentang, nggak berani gerak karena saking panjangnya operasinya kan. Tapi udah jaga gitu tetap infeksi. Nah, itu Jadi kenapa bisa terinfeksi? Apa nggak bersih atau kenapa nggak kena air juga kan selama sebulan tiduran aja gitu kan? Yang ya, bikin infeksi apa? setiap pagi ada perawat. Jadi tiap pagi itu saya dokter visit sampai empat rombongan dokter. Dokter anestesi, dokter kanker, dokter umum, dokter apa lagi? Dokter internis ya. 4 kelompok, satu dokter, satu grup itu Setiap ada hari? 5 setiap pagi. Nah, datang satu dokter, buka, cek, ngomong bahasa Turki dengan rekan-rekannya ya, begini begitu saya nggak ngerti, tutup lagi, terus keluar, setengah jam, 1 jam, datang lagi yang lain, dokter lain lagi, buka lagi. Nah, hari ke berapa ya, ketiga atau keempat infeksi. Dari apa Lepas. katanya? Mungkin suami diceritain ya kenapa, tapi nggak cerita ke Nurul Nah, sih. akhirnya gimana? Ya udah ini infeksi. Terus diapain lagi? Nah, itu infeksi tuh benar-benar mengerikan. Jadi ada dokter yang operasi itu, yang grup dokter operasi, datang pagi itu, dibuka nih itunya. Waktu itu dulu nggak tahu kondisinya seberapa parah. Memang sih kalau malam ini infeksi kita kan demam ya, dikasih es. Panas dingin gitu ya? Dokter datang, dibuka, tangannya dimasukin. Ngilu, dicolokin ke bekas jahitan? Iya, ke yang potongannya itu. Jadi dimasukin jarinya, di Uak-uak? gitu-gitu, diuak-uak. Jadi dia ngasih obat sambil ngecek udah seberapa parah, bernanah kan. Iya, Jadi iya, iya. sambil itu harus dia kerjain memang. Tapi kan Cuman dibius dong? iya harusnya lokal anestesi. Jadi Nurul ngejerit-jerit sampai satu lantai itu denger deh. Ngilu banget. Jadi yang terinfeksinya dikasih obat, diuak-uak mau ngelihat reaksinya sampai, dan itu nggak dibius, dan jadi kan Nurul ngerasain ngilunya. Itu perasaan pernah ngerasain sakit yang benar-benar sakit banget, ngejerit-jerit. Nah, Dan dikerjanya besok lagi gitu. Tapi anyway, jadi udah sembuh lah dari situ berapa lama? Infeksinya seminggu. Udah aja pulang. Nah, enggak, kan sebulan di rumah sakitnya. Itu minggu pertama pasca operasi. Setelah itu dijahit lagi, kan kebuka lagi itu jahitannya. Oh Tapi iya, enggak udah beres nih infeksinya, tutup lagi. lagi, itu dikasih bius, disuntik, bius lokal, terus dijahit. Di hektar lagi, kok kedengeran loh waktu dia jepret-jepret. Pokoknya pemirsa YouTube channel Rosi Meilani, aku dikasih fotonya sama Kak Nurul. Itu beneran loh ya, kayak ngehektar ini aja, hektaran kertas, di kertas, tapi ini di perut, dari dada sampai perut bawah gitu, hektar panjang banget, ngerasanya ngilu banget ya. Ya, Terus nanti itu si udah hektarnya dicabutin? Apa dicabutin. dicabutin? Nggak larut sistemnya si hektarnya, dari apa banyak kok dicabutin? Ya, hektar itu kan kayak ini ya, kayak logam, kayak apa, besi gitu ya. Iya, kenapa sih nggak dijahit gitu di hektar gitu? Kan ngilu juga nanti, nyabutinnya ngilu. Enggak, cuman serem dikit aja lah. Oh, oke. Beberapa kali operasi memang kadang-kadang lucu, kadang-kadang sedih, kadang-kadang gitulah ya. Waktu tahun 9 operasinya cuman yang pertama kan myom, terus pengambilan ini benjolan yang di sini. Itu karena saya baru operasinya 3 minggu kayaknya dari operasi sebelumnya. Jadi bius lokal, pakai ditutupin kain, dilubangin bagian sini, terus jadi kita dengar dokter perawat bicara itu kedengeran. Itu venanya pecah. Ketakutan kan? Makanya jadi sekarang kalau operasi saya pastiin Minta ini total. umum kan, total ya, saya nggak mau loh kalau bius lokal. Iya katanya. Jadi
dan memang operasinya operasi besar kan, jadi pasti bius umum. Iya, lucu waktu di Aceh saya operasi kista. Itu tahun 2006 kan operasi kista. Eh, dokternya cowok kan, dokter Andalas, terkenal di Aceh, dokter kandungan terkenal dia. Jadi kan udah dipasang ini dalam beberapa detik bakal tidur. Ternyata beberapa detik belum pingsan, sambil nunggu teler diajakin ngobrol. Tinggal di mana? Di India. Oh, Banyarsari ya? Iya dokter mau beli, nanti saya bawain kok. Jadi ngobrol panjang lebar soal jualan sari. Mau operasi malah sih dagang sari. Sari nanti saya balik, saya bawain dokter. Dokternya ketawa, pas sudah selesai dia cerita, kamu mau dioperasi sempatnya jualan kain sari India, katanya. Gitu, kayak gitu-gitu lah. Nah, sekarang kita mau ngobrolin lagi tentang hal apa aja sih kalau misalnya ada teman kita nih ya yang cancer nih ya. Terus kadang kita kan suka basa-basi ya kan Nurul, misalnya apa sih yang boleh diomongkan atau yang jangan diomongkan, yang takut yang takut menyinggung teman kita yang cancer. Mungkin orang beda-beda ya, tapi general lah. Menurut Kak Nurul gimana? Hal-hal apa aja sih yang misalnya boleh kita omongkan atau sebaiknya disaring basa-basi bertanya kepada orang yang kena cancer tuh gimana sih? Iya, sebenarnya sih tiap orang beda-beda ya, taraf tersinggungnya ya, sensitifnya seberapa. Terus yang nanya juga seberapa dekat sama kita. Jadi kalau kita deket sahabat, kayaknya sampai mendetil-detil juga wajar kan. Cuman kalau baru kenal, memang harusnya ada batasan. Kalau menurut sih batasannya itu yang penting niatnya nggak berkesan menjatuhkan atau menjatuhkan semangat maksudnya. Gitu. Kadang-kadang ada pertanyaan yang secara umum mungkin nggak agak tersinggung kita dengarnya, misal pertanyaan tentang kemungkinan meninggal atau yang seperti misalnya itu nanya ya kan. Gini, menurut prediksi dokter berapa bulan lagi nih Mbak gitu ya? Ada nggak? Secara umum sebenarnya itu kan kurang etis ya. Tapi mungkin kalau cara nanyanya dengan cara yang beda, mungkin nggak apa-apa. Jadi kita pikir aja yang kira-kira cara nanyanya nggak bikin dia tersinggung. Kalau kita teman pasti kita tahu, kemungkinan kita tahu lah seberapa batas orangnya gimana gitu, tersinggungan atau enggak. Tapi kalau menurut sih asik-asik aja, ditanya apa aja nggak masalah lah, apalagi kalau untuk info atau yang nanya saudara atau yang nanya teman dekat atau kayak gini buat sharing biar orang banyak informasi, kayaknya nggak masalah. Oke. Jadi memang sih banyak dokter yang bilang, oh ini umurnya tinggal sekian lagi. Nah, buat cancer survivor itu bisa bikin ngedrop atau jadi pemacu, oh aku harus sembuh nih atau gimana? Kalau pandangan dokter ya, jadi kayak Nur waktu berobat di Aceh kan, kalau kita tanya dokter nggak akan bilang, ikhtiar aja kita berusaha, umur kan di tangan Tuhan. Dokter nggak akan mau bilang secara medis, padahal secara medis mungkin dia bisa memprediksi ini kemungkinan orang nggak akan lebih dari setahun bisa bertahan. Tapi dia nggak bilang ke pasien karena dilihat sisi psikologisnya. Cuman kemungkinan kalau di negara-negara maju atau ya di Eropa mungkin ya, itu dibilang loh, umur kamu nggak akan tahun lagi, nggak akan lebih 6 bulan lagi gitu. Iya. Nah, seperti buat teman-teman yang sebelumnya bisa lihat videonya Opi di pojok kanan atas itu juga bilang, dokter bilangnya gini, maybe this Christmas is your last Christmas. Jadi intinya umur lu paling nggak akan lebih dari Desember ini, gitu kan. Buat sebagian orang mungkin ngedengar jadi ngedrop, jadi ya udah deh, aku jadi bingung mau treatment apa-apa juga gitu. Tapi kalau orangnya positif, aku mau buktikan kalau aku bisa melewati masa-masa itu gitu kali ya. Kalau dokternya nggak bilang, waktu suami nanya juga malah dibilang, you have a deal with Allah, why you ask like that? Jadi soal umur itu rahasia Allah, kita nggak bisa nanya, walaupun kondisi udah sangat kritis, bisa aja dia sembuh. Ada juga orang yang masih stadium awal, masih belum terlalu jauh penyakitnya, tiba-tiba dalam hitungan bulan meninggal gitu. Cuman kayaknya gini, kalau dokter itu udah bilang, udah pulang aja. Kalau dia minta makan apa aja atau pergi kemana, mau libur aja. Itu kayaknya maksudnya itu udah bahaya pulang. Nggak ada gunanya lagi berobat karena pengobatan udah maksimal.
nggak bisa lagi diterusin, disuruh pulang. Ada kayak saudaranya kenalan gitu ya, disuruh pulang kampung. Jadi dia sebelumnya tinggal di Istanbul, karena kena kanker udah stadium terminal, disuruh pulang kampung aja, berlibur santai gitu. Itu tahun 90-an. Sekarang dia di kampung udah bertani, udah jadi orang kampung. Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah. Dia datang, dia ke Istanbul jenguk. Ketemu sama profesor yang dulu memprediksi. Iya, dokternya heran. Itu udah 20 tahunan. Sementara dokter perkirakan, terus dokternya bilang, sementara dulu saya perkirakan nggak akan lebih 6 bulan udah meninggal. Tapi karena dia tinggal di kampung, hidupnya sehat, pola makannya bagus, nggak stres. Nah itu, stres itu mungkin ya? Iya, jadi stres itu kan bikin tumbuh sel kanker cepat. Oh, ya itu makanya kalau di lingkungan sekitar kalian teman-teman ada yang menderita cancer, jangan bikin dia drop, bikin dia semangat ya, gitu ya. Oke. Nah, senang banget kalau ngobrol-ngobrol sama Kak Nurul soal begini karena di luar perkiraan saya orang yang kena cancer pastinya sedih, berduka, nggak semangat dan lain sebagainya. Tapi kalau ngobrol sama Kak Nurul mah rasanya semangat aja, ada aja yang diceritain dan mudah-mudahan obrolan ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya atau untuk sanak saudara yang kena cancer juga supaya kita bisa menyikapi gimana kalau misalnya berbicara dengan orang yang kena cancer. Jangan menyinggung perasaannya, tetap memberikan semangat gitu ya Kak Nurul? Iya. Mau ditambahin nggak untuk penutupnya? Iya, mau cerita dikit. Jadi tahun lalu juga kan Nurul pulang ke Indonesia, ke Jakarta kan. Itu udah sembuh, tapi udah sembuh kanker rahim, belum terdeteksi kanker usus dan liver ya. Sengaja kumpulin teman-teman. Jadi teman kuliah dulu di Unisba, di Unpad, di Unpas. Bandung. Kita reunian. Jadi Nurul pengen ketemu kayak gini. Istilahnya di akhir masa hidup ketemu teman-teman lah gitu kan. Yeah. Jadi teman tuh pas datang udah siap-siap, kirain mau bertangis-tangisan, mau gimana. Taunya pas ketemu ketawa-ketawaan. Orang tuh bilang, ya ampun Nurul sama aja kayak dulu, kirain kita udah siap-siap mau nangis, mau kita sedih. Tahu malah heureuy ketawa-ketawaan gitu. Heureuy. Jadi kita kalau ngedengar wah teman kita nih ada yang menderita cancer, ayo kita settingnya jangan ngejokes sama dia, jangan bercandain dia, kita harus empati sama dia, kita ikut bersedih sama dia. Padahal yang diharapkan untuk mereka yang kena cancer itu bukan itu ya? Iya. Biasa aja lah, anggap aja kita tuh sehat gitu ya pengennya ya? Karena emang kita kan secara fisik kan bukan terbaring di rumah sakit, di kamar nggak bisa bangun. Jadi ya nggak apa-apa. Oke, ya jadi gitu ya buat teman-teman kalau ada di sekitar kamu ada yang kena cancer temenmu, buat mereka ceria gitu ya, jangan menangisi, jangan aduh kamu kena cancer aku sedih takutnya kamu gak umur lama gitu-gitu, jangan ya, malah kita jadi sedih juga. Oh jadi perlakukan teman kamu, saudara kamu yang kena cancer untuk ya ceria aja tetap gitu ya. Oke deh. Untuk penonton YouTube channel Rosy Meilani, terima kasih udah ngikutin obrol-obrol saya sama Kak Nurul yang tetap semangat dan kita doakan semoga Kak Nurul tetap sehat ya Kak Nurul ya. Treatmentnya beres. Terus jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya nanti ada notifikasi masuk ke kamu video-video saya berikutnya. Mohon ya Kak Nurul, sampai jumpa, bye-bye, assalamualaikum, selamat istirahat, masak-masak.